Ajaran agama yang asli, yang diajarkan oleh Rasul, jadi kabur, jadi berubah, begitu. Jadi rusak, dan bahkan dalam sisi akidah terjebak dalam syirik, karena menganggap imam itu melebihi nabi atau sepadan dengan Tuhan, kan jadi syirik. Ya, meyakini bahwa imam itu mengetahui hal yang gaib, syirik. Ya. Yang kedua, dari sisi syariat juga demikian. Yang mestinya tidak ada, ya, tidak halal jadi halal. Yang mestinya haram, ya kan, jadi halal, dan yang mestinya halal gitu jadi haram, ya. Itu kan berbahaya secara ajaran agama dia, ya, seperti itu. Nanti akhlak juga demikian, seperti adanya taqiyah yang dia membolehkan untuk mengatakan sesuatu yang, dan itu sudah mendarah daging dalam menjadi budaya, sehingga bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Itu kan berbahaya di dalam masalah akhlak. Jadi ajaran agama itu menjadi rusak, gitu. Dan baik dalam sisi akidah ataupun syariah ataupun akhlak, seperti itu. Bayangkan saja pernikahan yang dianggap oleh ahli sunnah sebagai pernikahan yang tidak sah, yang itu bagian daripada zina, kemudian jadi halal, yang terkait dengan mut'ah misalnya, itu kan berbahaya. Menjadi satu keyakinan agama bahwa mereka harus memimpin. Kenapa harus memimpin? Karena menerapkan imamah. Kenapa menerapkan imamah? Ya karena imamah itu rukun Islam, rukun iman, ya. Dan itu kan harus diperjuangkan, ya. Harus diperjuangkan itu artinya mereka dalam kondisi bagaimanapun juga harus berusaha dan harus merealisasikannya, kan seperti itu. Jadi dia mesti terjadi di mana ada orang Syiah, mesti dia memiliki keyakinan semacam itu, ya. Nah, maka tidak usah heran gitu kan, kalau nanti penyebaran Syiah dimanapun saja, nanti dia berkembang menjadi kekuatan politik yang akan merubah konsep politiknya, penguasanya akan dirubah semuanya, karena itu sudah menjadi doktrin daripada tidak saja doktrin gerakan, ya, doktrin agama, ya. Seperti itu. Itu empiris, betul? Kenapa? Empiris, ya? Empiris di semua di mana di situ orang Syiah, pasti dia akan melakukan pemberontakan saat sudah terpenuhi kekuatan. Untuk menyebutkan beberapa negara, Misalnya di Bahrain yang sampai sekarang, di Lebanon, misalnya di Yaman, di Syria, ya itu yang mereka berusaha, ya kan sampai sekarang tidak pernah berhenti di Bahrain, terus menerus melakukan kudeta atau melakukan upaya-upaya untuk Irak, ya Irak itu ada upaya semenjak dulu, ya cuman karena Saddam Hussein itu sangat kuat. Nah, begitu Saddam Hussein jatuh, yang menghadang kekuatan Amerika itu ahli sunnah, tapi mereka yang memanfaatkan kekuasaan setelah itu. Ya harus dilarang, karena tujuannya sama, karena memiliki orientasi yang sama, seperti itu. Maka kita nggak tahu kenapa tidak dilarang. Ya, kenapa tidak dilarang? Ya imam tidak paham, gitu. Ataukah karena ada trik-trik khusus, gitu. Ada trik-trik khusus, ada keinginan-keinginan tertentu. Misalnya udah diadu aja umat Islam, ya misalnya seperti itu. Ini bisa dikuatkan, ini dilemahkan. Nanti kalau sudah sama-sama kuat,
kan terjadi konflik. Gitu. Misalnya seperti itu. Kalau terjadi konflik kan pihak-pihak yang dia berkepentingan itu kan dia bisa berkuasa karena masing-masing lemah. Misalnya gitu kan, itu bisa-bisa saja seperti itu. Apakah mereka nggak paham? Saya kira nggak mungkin nggak paham itu. Ya, maka ada apa kok nggak dilarang gitu ya? ada apa kok nggak dilarang? Kan itu sesuatu yang aneh. Nah, gitu. Sesuatu yang sangat aneh bagi kita. Gitu. Bahkan beberapa pemberontak tidak disikapi sekuat khilafah misalnya. Gitu. Itu kan juga aneh. Juga aneh.